Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam Al-Aidis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji, yaitu taubat. Sebelum penguraian materi, terlebih dahulu marilah kita ketahui tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji taubat sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu, sehingga terbentuk kesalahan individu dan sosial untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global. Sedangkan alur tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami ketentuan taubat untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global. Apakah kalian tahu apa itu taubat? Karena istilah taubat sering kita dengar. Secara bahasa, kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taba yatubu taubatan, yang berarti rujuk atau kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun dalil perintah untuk bertaubat di dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya terdapat pada Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Selanjutnya, mari kita ketahui perilaku membiasakan diri dalam bertaubat antara lain. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Yang ketiga, merasa tidak nyaman apabila ada orang lain yang berbuat dosa. Dan yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Untuk lebih memahami materi tentang taubat, marilah kita saksikan bersama cuplikan video kisah pencuri yang ingin bertaubat. Silahkan menonton. Pencuri yang bertaubat. Di tengah malam yang sunyi, seseorang terlihat sedang mengendap-endap ke sebuah kandang domba. Dia adalah Fudail, seorang pencuri yang kerap beraksi di malam hari. Kali ini, dia berniat mencuri seekor domba milik seorang saudagar. Fudail mengeluarkan pisaunya yang telah diasah dengan tajam. Dia meraih satu domba terdekat dan menyembelihnya. Domba itu langsung terkulai sebelum sempat mengembik. Namun, aksinya yang tiba-tiba ini membuat domba-domba lainnya gelisah. Kegaduhan pun terjadi. Satu persatu domba itu mengembik. Fudail segera memanggul domba yang sudah terkulai itu dan segera berlari secepat yang dia bisa. Domba itu terasa berat di pundaknya, tapi Fudail tidak bisa berhenti. Jika dia ketahuan, maka nyawanya bisa terancam. Akhirnya, Fudail bisa pulang dengan selamat. Dia segera menguliti domba tersebut dan memotong-motong dagingnya menjadi beberapa bagian. Besok pagi, aku akan menjual daging domba ini, kata Fudail. Namun, aku tidak bisa selamanya mencuri kecil-kecil begini. Bertahun-tahun kemudian, Fudail tidak hanya mencuri, namun dia juga merampok dan membunuh. Dia sudah tidak takut lagi pada hukum manusia. Selama dia tidak tertangkap, maka nyawanya akan tetap aman. Begitulah yang dipikirkan oleh Fudail. Orang-orang terdekat Fudail sudah berkali-kali menyuruhnya kembali ke jalan yang benar, berhenti mencuri.
Namun, Fudail tidak pernah mau mendengarkan nasihat itu. Aku sama sekali tidak takut pada siapapun, apalagi Tuhan yang kalian sembah itu. Hari berikutnya, terdengar kabar bahwa seorang saudagar kaya baru saja pindah ke kota mereka. Rumah saudagar itu sungguh besar dan banyak barang-barang berharga di dalamnya. Orang bilang dia adalah pedagang perhiasan yang sangat sukses. Fudail sama sekali tidak melewatkan kesempatan emas ini. Dia pun menyusun rencana untuk merampok rumah mewah itu. Setelah semua persiapan siap, Fudail pun pergi. Dengan mudah, dia memanjat pagar tembok. Kemudian, dia bergantung pada sebuah pipa dan meloncat ke lantai 2. Celaka, ada penjaga. Teriak Fudail dalam hati. Dia tidak menyangka jika beranda lantai 2 ini dijaga. Dia melihat penjaga itu mondar-mandir dan mengawasi sekeliling dengan teliti. Tapi aku sudah terlanjur ke sini. Tidak mungkin aku mundur lagi, kata Fudail memantapkan hati. Gerakan Fudail begitu gesit dan tanpa suara. Dengan mudah, Fudail melumpuhkan penjaga itu. Sepertinya aku menusuk terlalu dalam. Apakah dia tewas? Gumam Fudail. Sebenarnya, dia sudah sering membunuh. Namun, akhir-akhir ini, dia merasa tidak tenang jika membunuh tanpa rencana seperti ini. Fudail meninggalkan penjaga itu dan berjalan menuju jendela, bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika dia mendengar sebuah suara yang merdu. Apa ini? Larut malam begini masih ada yang terjaga dan bernyanyi dengan sekeras itu. Umpat Fudail. Dia tidak mengira kalau rencananya akan berantakan seperti ini. Fudail terpaku. Dia mulai mengenali apa yang dinyanyikan oleh si pemilik rumah. Itu bukanlah nyanyian, melainkan bacaan Al-Quran. Fudail sudah sering mendengarnya. Namun, sampai saat ini, dia tidak pernah tertarik sedikit pun. Namun, kali ini berbeda. Suara itu begitu merdu dan terdengar fasih. Sungguh meluluhkan hati. Fudail tidak kuasa berlama-lama di sana. Dia pun segera pergi. Di tengah jalan, Fudail berhenti di sebuah reruntuhan. Dia bersembunyi di sana dan mulai terisak. Ya Tuhanku, ya Rob, aku sungguh berdoa. Aku sungguh berdoa. Sudah terlalu lama aku mengabaikanmu. Akankah engkau mengampuniku jika aku bertobat sekarang? Setelah itu, Fudail pergi ke Kufah untuk belajar agama. Dari ulama-ulama besar di sana, Fudail berhasil menguasai ilmu dalam waktu yang singkat. Hingga akhirnya, beliau menjadi salah satu dari ulama besar yang ahli dalam ilmu hadis. Nah, kisah tadi sangat menginspirasi kita semuanya. Karena manusia memang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah yaitu yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak positif perilaku bertaubat di antaranya bisa menjaga diri dari perbuatan dosa sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga, dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna. Yang keempat, mendapat balasan yang baik pada hari akhirat dan membentuk pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.